Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Akasari, SSI MSI dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA, saya mengampu beberapa mata kuliah. Adapun yang akan saya paparkan hari ini adalah mata kuliah Mikrobiologi Virologi dengan kode mata kuliah FARM 211. Deskripsi mata kuliah Mikrobiologi Virologi, kode mata kuliah FARM 211 dengan SKS 2 dilaksanakan pada semester 2 di program studi S1 Farmasi. Adapun dosen pengampunya adalah saya sendiri, Putri Akasari, SSI MSI. Berikut adalah capaian pembelajaran. Terdapat 2 capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1 adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep mikroorganisme, dan CPMK 2 adalah mampu memahami produksi, penggunaan mikroba dalam farmasi dan juga antibiotika. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah meliputi materi memahami klasifikasi, identifikasi, karakteristik biologis, pertumbuhan suatu mikroorganisme, bakteri, virus, jamu, dan protozoa, termasuk di dalamnya memahami mekanisme patogenisitas mikroorganisme penyebab penyakit infeksi. Adapun adalah materi mata kuliah yang akan saya paparkan selama 1 semester ke depan. Ini adalah yang pertama ada kontrak perkuliahan, kemudian langsung dilanjutkan dengan materi sejarah mikrobiologi dan juga klasifikasi mikroorganisme. Kemudian di pertemuan berikutnya ada bakteri, membahas morfologi, identifikasi bakteri dan pengecatan bakteri. Kemudian masih membahas bakteri juga di pertemuan ketiga. Di pertemuan keempat ada materi tentang virus. Kemudian di pertemuan kelima ada kuis pertama dan juga langsung lanjut materi fungi, morfologi dan klasifikasi fungi. Kemudian di pertemuan ke-6 masih tentang fungi juga. Adapun yang dibahas adalah reproduksi, patogenesis dan juga pemanfaatan fungi dalam bidang farmasi. Di pertemuan 7 ada review materi 1 hingga materi 6. Kemudian di pertemuan 8 ada ujian tengah semester. Di pertemuan 9 tentang bakteri dan pertumbuhannya. Kemudian ada juga materi sterilisasi, antibiotik, kemudian penggunaan antimikroba di dalam klinik. Kemudian di pertemuan 13 ada kuis yang kedua dan juga materi antibiotik dan resistensi. Kemudian ditutup dengan materi produksi antibiotik dan peran mikroorganisme dalam produksi obat, makanan, serta minuman. Kemudian di pertemuan 15 ada review materi kembali untuk materi pertemuan 9 hingga pertemuan 14. Kemudian di pertemuan 16 ada ujian akhir semester. Adapun perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Pada semester ini perkuliahan dilakukan secara daring menggunakan video conference, kemudian juga menggunakan e-learning serta video pembelajaran. Kemudian tugas yang dilaksanakan untuk mahasiswa adalah ada 2 kali kuis, 1 kali kuis sebelum UTS, 1 kali kuis sebelum UAS, kemudian ada tugas presentasi materi, kemudian ada latihan soal setiap pertemuan. Kemudian interaksi dosen dengan mahasiswa, yang pertama ada interaktif, diskusi dan tanya jawab selama mata kuliah berlangsung. Kemudian perkuliahan dilaksanakan menggunakan video conference Zoom, kemudian menggunakan YouTube untuk berbagi video pembelajaran, kemudian juga menggunakan e-learning dari Stikes IKIFA sendiri, terbuka setiap saat untuk dosen dan juga mahasiswa apabila mahasiswa ada hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun berbagi tugas juga menggunakan e-learning. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kontak pribadi, jadi mahasiswa bisa bertanya kepada dosen setiap saat melalui WhatsApp ataupun menggunakan email. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini adalah yang pertama 35% untuk ujian akhir semester, kemudian juga ujian tengah semester 35%, sedangkan untuk tugas dan kehadiran sama-sama poinnya adalah 15%. Demikian
presentasi saya tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja dalam perguruan tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya. Kita akan bahas tentang bakteri dan pertumbuhannya. Nah, kan di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tuh apa itu ciri-ciri bakteri, kemudian klasifikasi bakteri itu ada apa saja gitu. Nah, teman-teman boleh nggak satu atau dua orang ada yang masih ingat nggak tentang apa sih itu bakteri atau apa yang teman-teman masih ingat dari materi tentang ciri-ciri bakteri? Silahkan satu atau dua orang. Bakteri. Ya, boleh, Bu. Iya, silahkan. Bakteri itu adalah organisme uniseluler, termasuk ke dalam kelompok prokariotik, di mana kumpulan kromosom DNA-nya disebut dengan nukleoid. Oke, jadi ya tadi udah disebutin sama Sally ya, terima kasih. Jadi kita refresh lagi sedikit. Jadi bakteri itu adalah organisme, ya khususnya dia mikroorganisme yang uniseluler, artinya dia satu sel. Kemudian dia tidak punya membran inti sel ya, jadi dia disebutnya nukleoid bukan nukleus kayak gitu. Nah hari ini kita akan bahas tentang gimana sih bakteri tumbuh itu, ya. Kita masuk ke materi ya teman-teman. Nah, jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita, subnya, yaitu diharapkan teman-teman mahasiswa mampu menguasai tentang bakteri. Nah, yang hari ini kita bahas itu adalah apa itu definisi pertumbuhan pada bakteri, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, dan nanti di akhir kita juga akan bahas gimana caranya menghitung pertumbuhan bakteri dan seperti apa sih fase pertumbuhan bakteri itu. Nah, teman-teman, sebelumnya ada yang bisa kasih tahu nggak atau memberikan pendapat apa sih definisi dari kata tumbuh gitu? Apa sih bisa dibilang, oh ternyata organisme ini tumbuh gitu? Ada yang bisa jawab? Misalnya apa yang bertambah gitu, tumbuh gitu. Ciri-cirinya gimana sih kalau tumbuh gitu? Ada yang mau coba jawab? Ukuran dari bakterinya itu bertambah ya, Bu? Oke, jadi salah satunya adalah ciri dari tumbuh itu adalah bertambahnya ukuran. Oke, betul. Nah, kemudian selain itu tumbuh juga terjadi penambahan teratur dari komponen sel si bakteri tersebut sendiri. Nah, yang membedakan bakteri dengan organisme lainnya adalah bakteri dikatakan tumbuh ketika dia bertambah jumlah individunya. Ya, jadi dari satu menjadi dua, dua menjadi empat, dan seterusnya. Jadi berbeda kayak kita manusia ya teman-teman. Ya kita kalau dibilang tumbuh ya kita tumbuh tambah tinggi gitu kan, bertambah massa sel gitu kan. Tapi kalau bakteri dia dikatakan tumbuh apabila dia bertambah jumlahnya. Gitu. Jadi itu yang membedakan bakteri dengan organisme yang lainnya. Nah, kemudian seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa bakteri itu kan berkembang biak dengan cara membelah diri atau pembelahan biner. Ya, jadi nanti sel bakteri itu akan mengalami duplikasi, kemudian nanti sel anakan akan menjadi sel yang terpisah apabila terdapat sekat atau septum ya yang akan memisahkan kedua sel. Nah, kemudian beda sama eukariotik, prokariotik itu dia nggak punya siklus sel dengan sintesis DNA pada waktu yang spesifik. Jadi kan kalau prokariot, jadi sebelum dia membelah, dia mereplikasi dulu tuh si DNA-nya. Gitu. Jadi nggak ada waktu spesifik pada organisme prokariotik. Salah satunya adalah bakteri. Nah, seperti yang teman perhatikan di sini, di gambar ini, jadi
Tahapannya gimana sih pembelahan binar pada bakteri? Jadi yang pertama adalah nanti si selnya ini dia memanjang atau cell elongation tulisannya di situ. Nah, kemudian nanti lama-kelamaan dia akan terbentuk yang namanya septum atau sekat. Ya, nanti pada akhirnya sekat itu akan terus terbentuk sehingga memisahkan dua sel anakan, gitu ya. Nah, satu sel bakteri itu bisa menghasilkan dua sel anakan yang sama besar. Jadi, bila sel tunggal bakteri bereproduksi dengan pembelahan biner, maka populasi bakteri bertambah secara geometrik. Maksudnya apa? Jadi dari satu menjadi dua, dua menjadi empat, begitu ya. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita mau menulis secara matematika, jumlah populasi bakteri itu sama dengan 2 pangkat N, gitu ya. Nah, kemudian ada juga istilah pada bakteri itu ada yang namanya waktu generasi. Jadi waktu generasi itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali pembelahan biner. Ya, nah ini bergantung pada nutrisi, kemudian genetika dari spesies bakteri tersebut, kemudian umur serta faktor lingkungan seperti suhu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya satu contohnya adalah Escherichia coli. Jadi kalau dia ditumbuhkan di media pertumbuhan di laboratorium, itu dia hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk berduplikasi atau melakukan satu kali pembelahan biner. Jadi setiap 20 menit dia berduplikasi dari satu menjadi dua. Ntar 20 menit berikutnya dia dari dua menjadi empat. Begitu seterusnya. Jadi ini adalah termasuk bakteri yang paling cepat memiliki waktu generasi. Nah, ternyata teman-teman nggak cuman kayak hewan atau tumbuhan yang lain gitu ya, organisme yang lain, ternyata bakteri juga punya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya. Jadi ada faktor fisik, ada faktor kimia juga ya. Di faktor fisik ada temperatur, ya, suhu, ada kondisi atmosfer. Di sini kita akan bahas oksigen, kemudian pH, serta faktor kimia juga berpengaruh, yaitu adalah sumber karbon dan juga nitrogen. Kita coba akan bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang utamanya gitu? Maksudnya suhu kenapa berdampak pada pertumbuhan dari bakteri? Jadi suhu itu berperan penting pada kerja enzim, pada metabolismenya bakteri. Ya, jadi eh, karena enzim itu adalah protein, artinya sifat protein melekat juga pada enzim. Jadi suhunya harus optimal atau cocok gitu ya, supaya dia bisa bermetabolisme, artinya dia bisa tumbuh kayak gitu. Nah, sebenarnya selain digunakan untuk tadi kita mengetahui kapan sih suhu optimum, nah itu juga bisa berperan kalau kita sedang memproduksi sebuah metabolit yang dihasilkan oleh bakteri. Ketika kita tahu suhu optimumnya berapa, berarti kita tumbuhkan di suhu tersebut. Jadi kan nggak mungkin ya, misalnya bakteri kita tumbuhnya di 37 derajat Celcius, tapi kita tumbuhkan di lebih rendah dari itu, otomatis dia nggak akan tumbuh. Jadi kita nggak bisa mengambil produk yang kita inginkan, gitu kan? Atau kita juga harus tahu, misalnya kalau kita lagi ngomongin sterilisasi, kita harus tahu kira-kira suhu maksimumnya itu berapa sih? Artinya suhu yang bisa menyebabkan bakteri tersebut mati, gitu kan? Untuk sterilisasi. Jadi kalau misalnya oh ternyata suhunya udah tinggi, tapi ternyata dia belum mati, berarti suhunya belum tepat, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi teman-teman di sini? Kalau suhu minimum, suhu optimum, sama suhu maksimum. Jadi kalau di suhu minimum seperti yang teman-teman lihat di grafik sini ya, ketika bakteri ditumbuhkan di suhu minimum, itu sel bakterinya membentuk gel, membrannya. Jadi tidak ada metabolisme, apalagi pertumbuhan tidak bisa terjadi. Nah, ketika sel bakteri itu ditumbuhkan di suhu yang semakin meningkat gitu ya, semakin naik gitu ya suhunya. Nah, baru nanti akan terjadi reaksi enzimatis dan pelan-pelan laju metabolisme juga akan terjadi. Nah, sampai di suhu optimum. Nah, ini baru reaksi enzimatis terjadi di posisi laju yang paling maksimal. Makanya dia bilang suhu optimum. Nah, ketika bisa ditambahin suhunya gitu kan, di paling tinggi misalnya, apa yang terjadi? Ternyata terjadi denaturasi protein. Artinya si membran selnya kolaps, kemudian selnya menjadi lisis, gitu ya teman-teman. Jadi ternyata itu yang terjadi ketika bakteri kita tumbuhkan di suhu yang minimum, optimum, ataupun maksimum, gitu ya. Nah, berdasarkan suhu juga bakteri digolongkan berbagai macam kelompok. Jadi ada bakteri sikrofilik itu di grafik yang bagian bawah ya teman-teman.
bakteri sikrofilik, bakteri mesofilik, kemudian bakteri termofilik gitu ya. Kemudian juga ada bakteri hipertermofil. Itu digolongkan berdasarkan suhu minimum, maksimum, sama suhu optimum gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor fisik yang kedua, itu berkaitan sama kondisi atmosfer atau berkaitan juga dengan oksigen. Teman-teman pernah dengar istilah aerob atau anaerob? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman atau pernah dengar gitu? Apa sih aerob gitu? Atau anaerob? Aerob itu dia yang butuh oksigen, anaerob itu dia tidak butuh oksigen, Bu. Oke, terima kasih Dianti. Iya, betul ya. Jadi, eh, aerob itu adalah organisme yang bisa memanfaatkan oksigen untuk pertumbuhannya atau dia membutuhkan oksigen ya. Jadi di sini teman-teman ada 5 tabung, ini ilustrasi ya. Jadi kalau teman perhatikan di sini ada titik-titik ya, walaupun sebenarnya pada kenyataannya kalau bakteri ditumbuhkan di media pertumbuhan nggak titik-titik ya teman-teman, tapi dia keruh. Nah ini menggambarkan kondisi kebutuhan oksigen pada bakteri tersebut. Jadi kalau yang A ini kan di bagian atas ya, berarti ini dia aerob. Ya, jadi kalau melihat gambarnya ada bagian warna pink sama bagian warna kuning. Nah, yang bagian warna pink itu oxyg zone, artinya itu area yang ada oksigen. Ya, sedangkan yang kuning itu anoxic zone, artinya zona atau area yang nggak ada oksigennya. Nah, untuk yang A, dia titik-titiknya di bagian atas ya, di bagian pink, artinya itu adalah bakteri aerob. Sedangkan kalau yang ini sebelahnya yang B, ini dia cenderung di bagian bawah, jadi area anoxic zone. Berarti dia adalah uh, bakteri anaerob. Nah, kemudian kalau yang C, kalau memperhatiin di sini, dia ada agak banyak tuh di daerah pink, tapi juga dia bisa tumbuh di daerah yang kuning. Nah, kalau ini dibilangnya dia fakultatif, ya. Dia tumbuh baik, tumbuh lebih baik kalau ada oksigen, tapi dia juga bisa tumbuh ketika tidak ada oksigen. Ya, kemudian yang D, ini dia tumbuh bukan di daerah yang pink, tapi sedikit di bawah area pink, ya. Jadi dia butuh oksigen tapi dikit aja. Nah, itu namanya mikroaerofilik, ya. Sedangkan kalau yang E, ini dia bisa hidup di bagian oxyg zone maupun di anoxic zone. Ini dia termasuknya adalah bakteri aerotoleran. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi oksigen tadi, kebutuhan akan oksigen maupun tidak butuh oksigen itu berkaitan dengan tipe metabolisme. Ya, jadi kalau organisme aerob biasanya dia pasti metabolismenya menggunakan respirasi aerob. Ya, sedangkan kalau yang anaerob itu dia menggunakan fermentasi ataupun respirasi anaerob. Jadi nanti berkorelasi atau berhubungan dengan tipe metabolismenya. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir di faktor fisik itu adalah pH. Jadi sebenarnya mirip sama suhu ya teman-teman. Jadi karena ini kita ngomongin enzim gitu ya. Jadi ini masih berkaitan sama reaksi enzimatis gitu ya, metabolisme. Otomatis kalau misalnya pH-nya nggak sesuai, nanti juga akan mempengaruhi kerja enzim tersebut. Sehingga kalau kerja enzim tidak optimal, otomatis bakteri tersebut nggak bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Jadi berdasarkan pH juga bakteri digolongkan ya teman-teman. Jadi ada yang netral, itu neutrofilik. Kemudian kalau yang cenderung bisa hidupnya di pH asam, itu adalah acidofilik. Kemudian di daerah basa itu adalah alkalifilik gitu. Ya. Nah, selain itu teman-teman, faktor kimia juga mempengaruhi. Sama kayak kita. Kita kan juga butuh sumber karbon gitu kan. Makroelemen, mikroelemen. Nah, ternyata bakteri juga butuh gitu ya teman-teman. Nah, jadi dia butuh sumber karbon, sumber oksigen gitu ya. Sama juga seperti makhluk hidup yang lainnya. Artinya dia juga butuh makan gitu loh. Nah, kalau kita misalnya tumbuhkan bakteri di laboratorium, nah kita bisa menggunakan media pertumbuhan. Nah, media pertumbuhannya itu eh, sudah didesain khusus gitu ya, komposisinya sesuai dengan kebutuhan nutrisi si bakteri tersebut. Jadi sumber karbonnya misalnya dari beef extract gitu ya, atau sumber nitrogennya dari pepton. Jadi itu sudah dikomposisikan ya sesuai dengan kebutuhan bakteri tersebut untuk bisa tumbuh di laboratorium gitu. Nah, teman-teman sampai sini bisa dimengerti penjelasannya?
Bisa, Bu. Oke, jadi Bisa, kita Bu. lanjut dulu ya. Nah, teman-teman gimana sih caranya kita mengukur pertumbuhan bakteri? Ya, jadi ada dua metode, ada pengukuran secara langsung sama tidak langsung. Bedanya apa? Pengukuran langsung itu berarti kita menghitung sel. Jadi sel bakteri kita hitung langsung. Tapi kalau pengukuran tidak langsung, kita biasanya melihat kekeruhan atau kita melihat koloni. Ya, jadi koloni itu kan kumpulan dari sel ya teman-teman. Jadi bukan langsung selnya. Makanya ada pengukuran langsung sama pengukuran tidak langsung. Nah, untuk pengukuran langsung, ini menggunakan counting chamber namanya, bentuknya seperti objek gelas, dia tebal gitu. Nah, jadi nanti di tengah sini, ini adalah counting chambernya. Kemudian di samping kanan kirinya seperti ada lekukan, nanti kita taruh sampel kita di situ. Nah, nanti kita hitung pakai mikroskop, ya. Jadi nanti ada seperti kotak-kotak seperti ini, ya. Nanti kita bisa lihat, kita hitung berdasarkan yang memenuhi area tertentu, gitu ya. Nah, enaknya atau kelebihan dari perhitungan secara langsung, gitu ya, itu mudah, terus cepat. Ya kan, kita hanya butuh mikroskop, terus kita butuh counting chamber, kita tetesin aja di situ, terus kita langsung hitung. Tapi apa namanya kekurangannya atau kelemahan dari metode ini adalah kita nggak bisa bedain mana bakteri, sel bakteri yang masih hidup, mana yang sudah mati, gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman apa namanya gambar dari counting chambernya kotak ini. Nah, nanti kita bisa hitung berdasarkan istilahnya segi empat yang mana yang mau kita masukkan untuk perhitungan, gitu. Nah, selanjutnya untuk yang tidak langsung itu ada metode plating, teknik atau penanaman, sama metode turbidimetri atau metode kekeruhan. Kita melihat atas kekeruhan dari pertumbuhan bakteri kita. Nah, jadi untuk metode plating teknik, ini kita bisa mengamatinya adalah koloni ya teman-teman. Jadi nanti kita akan menghitung koloni, kita tumbuhkan bakterinya di cawan Petri. Ya, jadi kelebihannya karena koloninya besar-besar, jadi itu memudahkan kita untuk menghitung. Kemudian kita bisa menghitung bakteri yang hidup ya. Jadi kalau ada koloni berarti dia hidup ya. Jadi kalau misalnya nggak tumbuh ya berarti dia nggak hidup gitu ya teman-teman. Nah kemudian kelemahannya biasanya kalau koloninya banyak jumlahnya itu lebih sering ada human error gitu ya. Jadi mungkin salah hitung, kurang beberapa koloni gitu ya. Tapi ini masih bisa digunakan untuk menghitung pertumbuhan dari bakteri. Nah, ada dua metode, bisa metode split plate atau metode sebar, sama metode pour plate atau metode tuang. Nah, kalau sebar, jadi medianya sudah di dalam cawan, kemudian baru kita tetesin sampel kita, sampel bakteri kita, kemudian kita ratakan, kemudian kita inkubasi. Kemudian kita hitung jumlah koloni yang tumbuh. Nah, kemudian kalau yang pour plate, itu cawan petri steril, kita tetesin dulu sampelnya, kemudian baru medianya, kemudian baru kita ratain. Setelah itu kita tunggu padat, baru kita inkubasi. Ya, nanti juga akan ada koloni yang tumbuh kalau memang ada bakteri yang hidup di sana. Gitu ya. Nah, biasanya berkaitan kalau kita ngomongin plating atau penanaman itu berkaitan juga dengan pengenceran bertingkat atau serial dilution. Kenapa dibutuhkan? Jadi kalau nggak kita encerin itu biasanya jumlah koloninya banyak banget. Nah, jadi ini bisa kita lebih mudah untuk menghitung, jadi dikurangin jumlah koloni percawannya gitu ya, karena diencerin ya, untuk memudahkan perhitungan. Ya, tapi tidak mempengaruhi hasil perhitungan dari jumlah bakteri. Gitu ya. Nah, kemudian ini yang terakhir dari metode pengukuran itu adalah metode turbidimetri. Jadi biasanya ini menggunakan alat, bisa pakai spektrofotometer ya teman-teman. Jadi kita melihat dari kekeruhan, gitu ya. Jadi berapa banyak cahaya yang berhasil diserap, sama berapa banyak cahaya yang berhasil diteruskan. Jadi kalau semakin sedikit cahaya yang diteruskan, artinya dia menyerapkan, berarti ya semakin keruh. Artinya bakteri kita tumbuh subur di media tersebut, gitu ya. Nah kelemahannya juga mirip-mirip ya teman-teman sama yang tadi secara langsung. Kita nggak bisa bedain mana yang masih hidup, mana yang sudah mati, gitu ya. Nah, kemudian yang nggak kalah penting dari kalau kita ngomongin pertumbuhan bakteri itu adalah fase pertumbuhan, ya. Jadi ini adalah chapter terakhir di materi ini. Jadi fase pertumbuhan itu ada 4 ya teman-teman. Jadi ada fase log, ada fase logaritmik, ada fase stasioner, sama ada fase kematian. Ya, apa saja sih tahapannya atau seperti apa di fase-fase tersebut?
Jadi yang pertama ada fase lab. Ya, jadi fase lab itu adalah fase adaptasi atau fase permulaan. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini dia grafiknya masih pendek gitu ya. Jadi tidak ada pertumbuhan secara nyata gitu kan. Jadi sel itu belum membelah diri. Dia hanya baru apa namanya memperbesar volume selnya aja, tapi dia belum membelah. Jadi dia masih meraba-raba. Ini cocok nggak ya lingkungannya? Cocok nggak ya sumber karbonnya? Nah, ketika dia sudah cocok, baru dia masuk ke fase logaritmik atau fase log atau fase eksponensial istilahnya. Nah, di sini terjadi pertumbuhan yang sangat pesat gitu kan, terjadi laju metabolisme juga sangat pesat gitu kan. Jadi dia tuh makanya grafiknya langsung ya teman-teman tinggi kayak gitu ya. Itu makanya masuk ke fase logaritmik. Nah, tapi teman-teman nanti kan dia semakin tumbuh banyak ya. Artinya kan banyak jumlah bakteri, tapi kadar nutrisi di dalam media tersebut kan lama-lama semakin berkurang. Nah, disitulah dia masuk ke fase stasioner. Nah, jadi ketika kandungan nutrisi mulai berkurang, kemudian terjadi peningkatan sisa-sisa zat metabolisme, nah jadi nanti jumlah bakteri yang tumbuh dengan jumlah bakteri yang mati itu mulai sama. Makanya grafiknya dia datar kayak ini. Ya, jadi tidak ada jadi pertumbuhannya itu atau sel bakteri yang membelah diri itu tidak lebih banyak dibandingkan dengan yang mati, gitu ya. Nah, otomatis semakin lama itu semakin habis dong nutrisi di media tersebut kan. Nah, makanya nanti dia masuk ke fase kematian, gitu teman-teman. Jadi fase kematian disebut juga sebagai suatu fase yang menurun gitu ya. Jadi sel itu nggak tumbuh lagi teman-teman. Jadi dia udah mulai udah mulai banyak sel yang mati, apalagi udah semakin banyak lagi sisa-sisa zat hasil metabolisme kan yang nantinya juga akan membuat toksik di media pertumbuhan tersebut sehingga grafiknya dia udah mulai turun. Jadi udah nggak datar lagi tapi dia udah menurun masuk ke fase kematian. Begitu teman-teman. Nah, setelah ini ya, jadi materi kita sudah selesai. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Silahkan. Kalau ada yang mau tanya dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Silahkan. Kalau ada yang mau tanya, misal Dianti atau Sally mau tanya. Ibu mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Masih berhubungan dengan materi ini, tapi sedikit ini. Apakah tanda dari sterilisasi yang kita lakukan itu sudah berhasil, Bu? Oke, ya. Jadi, terima kasih Sally atas pertanyaannya. Jadi, kalau tanda kita sterilisasi itu berhasil adalah, jadi kan tadi kita misalnya udah ngecek nih di tadi ya suhu. Oh, ternyata suhu maksimum yang bisa mematikan bakteri itu di suhu misalnya 150 derajat misalnya. Nah, ketika kita mensterilkan gitu ya, dari bakteri tersebut, misalnya kita sterilin, nah itu kalau kita mau ngecek sebenarnya, kita inkubasi. Jadi hasil sterilisasi kita inkubasi di suhu optimumnya bakteri tersebut, gitu misalnya 37 derajat. Oh ternyata nggak ada yang tumbuh. Artinya proses sterilisasi kita sudah berhasil. Gitu. Jadi tandanya gimana kalau sterilisasi kita berhasil adalah berarti tidak ada bakteri yang tumbuh pada media pertumbuhan yang kita sterilin. Gitu. Artinya itu sudah berhasil sterilisasinya. Begitu, Sally, kurang lebih jawabannya? Jelas? Jelas, terima kasih, Bu. Oke. Nah, teman-teman, sebelum saya lupa, jadi minggu depan kita akan kuis ya, seperti biasa. Nah, kemudian nanti setelah ini, silakan teman-teman kerjakan latihan soal di e-learning ya, udah saya upload, silakan teman-teman kerjakan terkait materi kita hari ini. Nah, untuk minggu depan, kita akan melaksanakan kuis untuk pengambilan nilai tugas, gitu ya. Masih ada pertanyaan, teman-teman? Apakah sudah cukup jelas untuk materi hari ini? Cukup, Ibu.
Oke, kalau sudah cukup jelas berarti pertemuan hari ini saya cukupkan. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Sekian untuk hari ini teman-teman, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.